bermula dari 2019, akhir 19 akhir itu kan ada COVID, gejala COVID. Bukan hanya saya sebenarnya. Jadi kita itu kan dipaksa untuk selalu beraktivitas meskipun aktivitas kita dibatasi oleh negara. Alhasil, maka yang berusaha dilakukan oleh saya ataupun yang lain ini mencari kesibukan. Ada yang menggunakan olahraga sebagai kesibukannya, ada yang beternak, ada yang berkebun, ataupun juga ada yang sibuk bermedia sosial. Nah, di sini karena saya lebih tertarik kepada pemeliharaan hewan, khususnya sebelum melihara reptil ini kan saya bermain di kucing. Saya pelihara kucing, ternak juga. Nah, ketika saya merasa reptil ini lebih mudah dan juga lebih gampang perawatannya, sejak itu saya pindah haluan ke reptil. Untuk pemeliharaan reptil itu sendiri, sedikit banyak saya mendapatkan di pasaran atau kisarnya kita beli kepada peternak ataupun pada penghobi yang menjual hewan itu sendiri. Nah, untuk asal hewan-hewan yang saya pelihara ini sedikit banyak itu berasal dari luar negara Indonesia, seperti dari Kolombia, dari Peru, Amerika Latin, dan Turki. Untuk komunitas reptil di Jember ini yang saya ketahui ada dua yang besar, maksudnya. Untuk yang komunitas-komunitas kecil mungkin ada, tapi hanya tingkatan desa, kecamatan, mungkin hanya kelompok komunitas saja. Nah, untuk yang berskala besar ini ada dua, yaitu Ex-Kompas dan KPRJ, Komunitas Pecinta Reptil Jember. Saya sendiri tidak mengikuti komunitas ataupun organisasi pecinta reptil. Untuk berbicara legalitas pemeliharaan reptil di Indonesia sendiri, sangat banyak reptil-reptil yang legal untuk dipelihara, meskipun ada beberapa jenis-jenis reptil yang tidak boleh dipelihara ataupun appendix atau dilindungi. Contohnya kalau di Jember ini mempunyai beberapa jenis-jenis reptil yang sangat dilindungi. Contohnya seperti Varanus nebulosus dan molu. Molu ini semacam ular sanca, kalau katanya orang sini itu ular sawah macan, ular sabel macan katanya. Kalau Varanus nebulosus ini lebih orang mengatakan biawak putih, sehingga kurangnya sosialisasi atau pemahaman masyarakat daerah selatan ini menganggap ketika melihat Varanus nebulosus ini adalah biawak siluman. Akhirnya banyak disembelih ataupun diburu karena dianggap siluman. Nah, kebetulan untuk hewan-hewan yang saya pelihara di sini tidak ada yang statusnya appendix ataupun dilindungi. Semuanya legal karena berasal dari peternak-peternak, atau kalau kita bisa katakan ini sudah generasi kesekian puluh atau kesekian ratus dari hewan yang ditangkap di alam, seperti itu. Kalau untuk tujuannya untuk memelihara reptil ini sebenarnya sama dengan memelihara hewan-hewan yang lain yang tidak umum dipelihara. Yang pertama itu melestarikan, terus yang kedua itu memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar. Karena baik bagaimanapun juga tanpa kita sadari, reptil ini kan hewan yang paling sering dan paling dekat dengan manusia. Contohnya seperti cicak, ular. Cuma karena kurangnya pemahaman ataupun edukasi tentang reptil,
Akhirnya banyak reptil yang disalahpahamkan, seperti contoh ular yang tidak memiliki bisa dianggap memiliki bisa, contoh reptil yang tidak berbahaya dianggap berbahaya. Kalau untuk berbicara manfaat reptil, banyak manfaat yang bisa diberikan kepada lingkungan. Salah satunya kita bahas manfaat yang basic-basic saja. Kita contohkanlah seperti ular retik albino, atau kita sering katakan ular sanca, tapi yang memiliki kelainan genetik itu albino, jadi warnanya putih. Sedangkan kita ketahui bersama, warna dari setiap hewan, baik dari bulu ataupun sisik ataupun warna kulit, ini kan sebagai pertahanannya di lingkungannya untuk dirinya bersembunyi dari predator, sehingga ketika warnanya ini mencolok dari lingkungannya, maka dia akan sangat mudah dikenali oleh para predator. Nah, untuk manfaat yang lebih besar, kalau kita cross check lagi pada data-data DKSDA, maka banyak jenis-jenis reptil yang awalnya statusnya dilindungi atau diperhatikan karena jumlahnya yang sedikit akibat dari perburuan liar ataupun dimangsa oleh predator-predator, karena mangsa dari predator-predator alami ini sudah tidak ada. Contoh harimau yang seharusnya makan kambing, ini tiba-tiba karena kambing sudah tidak ada, harus makan ular, harus makan kadal-kadalan besar. Maka dampak yang diberikan itu hewan-hewan yang statusnya dilindungi ini keluar dari status dilindungi. Karena apa? Karena banyak dari sahabatku mengembangbiakkan. Contoh ular yang biasanya tidak dapat berkembang biak di alam karena sumber makanannya atau lingkungannya yang dirusak oleh manusia, ketika di penangkaran dia bisa berkembang biak.